Halo guys, selamat datang kembali di video Sari tentang kasus hukum dan penjelasan hukumnya. Di video kali ini Sari akan membahas mengenai gugatan perceraian tapi damai. Bagaimana pembahasannya? Simak video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Dan agar kalian tidak bosan, Sari akan membawa kalian berjalan-jalan di Bendungan Tirtona di kota Solo, Jawa Tengah. Oke, Sari akan langsung ke pembahasannya aja ya. Jadi pada sore hari saat Sari sedang berjalan-jalan sore menikmati pemandangan matahari terbenam, Sari bertemu dengan teman Sari bernama Eyu. Dia berjalan-jalan menghampiri Sari dan meminta Sari untuk mendengarkan ceritanya. Lalu kemudian dia bercerita bahwasanya Eyu sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya yang bernama Jat di pengadilan negeri. Kemudian Sari bertanya kepada Eyu, "Lah, kok bisa Eyu? Gimana ceritanya tuh?" Kemudian Eyu bercerita, gugatan ini Eyu ajukan tanpa adanya pembicaraan dengan Jat sebelumnya. Dan pada waktu mengajukan gugatan tersebut, Eyu dalam keadaan emosi yang meledak-ledak kepada Jat. Lalu kemudian Sari bertanya kepada Eyu, apa aja sih yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Eyu? Kemudian Eyu bercerita, adapun dasar-dasar gugatannya yaitu sebagai berikut, bahwa telah terjadi pernikahan antara Eyu dan Jat yang dilangsungkan di gereja pada tahun 2018. Kemudian bahwa kehidupan rumah tangga antara Eyu dan Jat telah berusia 2 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Yang menjadi dasar dari gugatan Eyu tersebut adalah perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, sehingga Eyu mencoba menyelesaikannya dengan menyudahi hubungan pernikahan dengan Jat. Lalu Eyu juga bercerita proses persidangan perceraiannya dengan Jat sudah sampai di tahap pembacaan gugatan. Sesaat setelah membaca gugatan tersebut, Eyu semakin galau dengan keputusannya mengajukan gugatan perceraian tersebut kepada Jat. Kemudian setelah selesai pembacaan gugatan tersebut, kemudian Eyu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kemudian Eyu mencoba untuk mendatangi Jat secara baik-baik. Dan Eyu terkejut akan respon Jat. Ternyata Jat sudah memaafkan perbuatan Eyu. Dan dari sini Eyu semakin merasa bersalah dan meminta maaf kepada Jat untuk memaafkannya dan meminta untuk rujuk kembali. Dan sekali lagi Jat pun setuju untuk Eyu dan Jat menyelesaikan atau menyudahi proses perceraian tersebut. Lalu setelah Eyu selesai menceritakan kronologis permasalahannya tersebut kepada Sari, kemudian Eyu bertanya kepada Sari, gimana cara menghentikan proses perceraian tersebut? Kemudian Sari langsung menjawab kepada Eyu bahwasanya penghentian proses perceraian tersebut bisa dengan pencabutan gugatan. Maksudnya berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 RV. Di situ menjelaskan pasal 271 RV menjelaskan mengenai bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Kemudian pasal 272 RV menjelaskan mengenai penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Jadi intinya berdasarkan aturan hukum yang telah Sari sebutkan mengatur bahwa penggugat dalam hal ini Eyu dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat. Dalam hal ini adalah Jat, dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya yang akhirnya mempunyai akibat hukum.
Dua di antaranya yang Sari sebutkan, yaitu pertama, pencabutan gugatan tersebut mengakhiri perkara. Dalam hal ini adalah perkara perceraian yang telah diajukan oleh EU. Yang kedua, para pihak yaitu antara EU dan JAT kembali ke keadaan semula. Seperti itu guys. Lalu setelah Sari menjelaskan dasar hukum pencabutan gugatan, lalu EU bertanya kepada Sari, bagaimana jika sebelum pencabutan dibuatkan perjanjian terlebih dahulu? Karena suaminya yang bernama Jat menginginkan dibuatnya perjanjian. Oke, akan Sari berikan contoh perjanjiannya ya. Jadi begini, yang pertama yaitu bahwa EU dan Jat bermaksud untuk membina kembali rumah tangga sehingga lebih harmonis dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bahwa EU dan Jat tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bahwa EU dan Jat sepakat untuk mencabut perselisihan yang telah diajukan di pengadilan negeri berikut dengan segala harta yang menjadi persoalan dalam gugatan tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa segala hal-hal yang menjadi dasar permasalahan dalam perselisihan rumah tangga antara EU dan Jat tidak akan mengungkit-ungkit kembali permasalahan yang telah berlalu antara kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan telah disepakati digunakan sepenuhnya untuk keperluan anak-anak mereka berdua dan keluarga EU dan Jat. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oh ya guys, setelah klausula perjanjian yang diminta oleh EU sehubungan dengan penyelesaian gugatan perceraian secara damai dan baik-baik, Sari juga akan membagikan dasar hukum sehubungan dengan video ini selain pasal 271 dan pasal 272 RV, yaitu adalah pasal 1851 KUH Perdata yang di dalamnya menjelaskan mengenai perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Nah guys, berdasarkan dasar hukum mengenai pencabutan gugatan sebagaimana yang telah Sari informasikan dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, langkah EU dan Jat untuk rujuk kembali dan mencabut gugatan perceraian bisa dikatakan sesuai ya dengan aturan yang berlaku. Nah, dari kesesuaian tersebut maka dasar pencabutan bisa dimohonkan ya untuk putusannya. Begitu ya guys, saran dari Sari, jaga emosi kalian dalam rumah tangga, saling menghormati antara pasangan suami dan istri, sehingga contoh kasus bagaimana dalam video ini tidak terjadi ya dalam kehidupan kalian. Dan akhirnya jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih, see ya.